Congratulations untuk Johor Darul Takzim ya, yang baru saja menjuarai Piala Sumbangsih sekaligus mendapatkan 3 mata perdana di Liga Super Malaysia musim 2025-2026. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kurang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Selepas beberapa bulan ini menghilang tak buat konten bola sepak Malaysia, ini aku mulai lagi buat konten ya, karena memang sibuk dengan busy dengan kerjaan ya, dan juga sudah penat kadang pulang, jadi tak buat konten lagi. Jujur beberapa bulan ini aku tak ikuti bola sepak Malaysia. Aku pun tak tahu pemain-pemain baru dari klub-klub di Liga Malaysia ya, termasuk pemain-pemain yang biasanya aku ikuti terus, yaitu Johor Darul Takzim. Jadi aku tak update intens ya, jadi cuma sekilas saja, dan itu sangat jarang sekali. Jadi aku tadi waktu tengok perlawanan JDT melawan Selangor agak kaget juga, ini pemain siapa gitu. Tapi aku tahu beberapa, nampaknya ada yang dari pemain kacukan yang kemarin dipakai tim nasional Malaysia. Oke, kita sedikit bahas ya soal perlawanan tadi, di mana pasti sudah banyak yang memprediksi bahwa JDT kembali akan memenangkan perlawanan tersebut ya, dan juga meraih Piala Sumbangsih. Dan itu memang berlaku ya, karena di awal-awal perlawanan waktu aku tengok tuh di menit belum sampai ke menit kedua, jadi sudah mendapatkan jaringan ya melalui through pass ataupun umpan terobos kepada pemain JDT, langsung di umpan tarik, dan di situ ada Jairo ya, Jairo mencetak jaringannya. Aku juga belum cek nih Jairo statusnya sebelumnya bermain di klub mana ya. 1-0, kemudian JDT juga ada peluang lainnya ya, tapi tak jadi jaringan. Dan awal-awal perlawanan nampak terlihat JDT akan menang mudah ya melawan Selangor, tapi selepas berjalan beberapa menit selepas itu, nampaknya JDT juga agak sukar ya untuk menembus benteng pertahanan dari Selangor ya. Dan akhirnya Selangor sendiri bukan tanpa peluang. Selangor ada peluang ya ketika pemain dari Selangor sudah berhadapan dengan kiper dari JDT, yaitu Sian Hasmi, tapi berhasil ditepis. Nah, akhirnya JDT kemudian menambah lagi jaringan di di babak kedua ya, melalui jaringan. Gol kedua itu melalui sundulan Israfilov ya, selepas menerima umpan dari corner. Nah, dan penutup jaringan dari JDT adalah the superstarnya JDT, pemain Malaysia paling berharga saat ini ya, yaitu adalah Arif Aiman ya. Dan Arif Aiman mencetak jaringan sekaligus menutup kemenangan JDT menjadi 3-0. Nah, dengan hal tersebut tentu ini sangat membantu JDT ya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan makin mendominasi bola sepak di Malaysia ya. Aku yakin JDT akan sangat super power dengan kedalaman skuad yang luar biasa ya, dengan penambahan pemain import yang kalau JDT ambil pasti itu pemain bukan sembarang pemain, ditambah pemain-pemain kacukan yang diambil oleh JDT, tentu ini kedalamannya sangat-sangat deep. Boleh jadi semua piala yang ataupun kejuaraan yang ada di Malaysia akan diborong kembali oleh Johor Darul Takzim ya. Nah, kalau kita menengok jadwal JDT ke depan, kalau aku lihat tadi di schedule tuh akan perlawanan kedua, kemudian ada FA, ada juga turnamen klub antar Asia Tenggara ya, Shopee Cup itu. Nah, nanti juga pasti akan ada agenda untuk bermain di kejuaraan Asia ya. Nah, kalau kita ya tadi, kalau Malaysia kayaknya sih bahkan superioritasnya itu akan tetap ada di JDT. Nah, mungkin boleh jadi JDT juga boleh mengekalkan rekodnya di Asia Tenggara ya. Kalau kita tengok di Asia Tenggara mungkin ya mendekati yang persaingan dua klub yang sudah muncul. Kalau berdasarkan sebelumnya ya klub dari Thailand ya, itu yang nanti akan jadi saingan dari Johor Darul Takzim. Nah, di Asia sendiri mungkin dengan pemain-pemain yang lebih dalam, dengan kualitas pemain asing dan juga tanpa pemain kacukan, apakah ini
boleh mengatrol JDT nantinya di Liga Juara-Juara Asia Elite ya. Kita tunggu saja. Nah, menurut korang seperti apa JDT, apakah akan terus mengekalkan dominasinya ya? Ya kalau di Malaysia sih nampaknya udah pasti lah ya, tapi di Asia Tenggara dan juga Asia akan menaik kelas. Kita tunggu saja. Nah, aku akan coba mulai sedikit-sedikit update ya tentang pemain-pemain JDT. Dan kalau aku tengok juga tadi juru latihnya juga berbeza ya, dan tadi namanya siapa ya, Sisko siapa aku agak lupa, tapi itu sosok yang berbeda. Nampaknya itu juga bukan pelatih sembarang ya. Kita tunggu saja, nanti saya akan update terkait. Sekali lagi congratulations nih ya untuk Johor Darul Ta'zim. Ini pertanda berarti Liga Malaysia sudah bermula. Begitu juga sebenarnya Liga Indonesia. Liga Indonesia juga mulai hari ini untuk perlawanannya ya. Dan kita tunggu saja nanti apa yang bakal berlaku. Dan menurut korang seperti apa pendapatnya dengan skuad JDT kali ini ya. Tulis di kolom komentar. Itu aja, kalau ada kesilapan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.